Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup sendirian di tengah hutan, hanya ditemani oleh makhluk yang tak pernah Anda duga sebelumnya? Ini bukan kisah fiksi, melainkan cerita nyata yang menggugah hati dan penuh keajaiban. Sebuah kisah yang akan membawa Anda ke dalam perjalanan luar biasa, seorang anak kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di alam liar bersama sahabat yang tak biasa. Hidup seringkali menghadirkan tantangan yang tak terduga, terutama bagi mereka yang paling rentan. Bayangkan seorang anak yang kehilangan semua yang ia miliki, keluarga, rumah, dan kenyamanan hidupnya dalam sekejap mata. Ditinggalkan untuk menghadapi dunia seorang diri, ia menemukan teman yang unik di tempat yang paling tidak terduga, di tengah hutan belantara. Inilah kisah seorang anak kecil yang menemukan kekuatan, harapan, dan pelajaran hidup dari sahabat barunya yang tak biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, izinkan saya bertanya, apa yang Anda lakukan jika Anda berada di posisi anak ini? Bagaimana Anda akan bertahan hidup di tengah hutan tanpa bantuan siapapun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Dan pastikan Anda sudah berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bayangkan sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai yang mengalir tenang. Di desa ini hidup seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil telah kehilangan kasih sayang orang tua. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya, seorang penebang kayu yang gigih, meninggal dalam kecelakaan di hutan ketika Arya baru berusia 3 tahun. Kehidupan Arya tidaklah mudah. Ia dibesarkan oleh bibinya, Bu Santi, yang memiliki sifat keras dan sering memperlakukannya dengan kasar. Bibi Santi merasa keberadaan Arya hanya membawa beban bagi keluarganya. Meskipun begitu, Arya tidak pernah menunjukkan kebenciannya. Ia tumbuh menjadi anak yang tabah, rendah hati, dan penuh rasa syukur. Setiap pagi, Arya membantu membersihkan rumah, mengambil air dari sungai, dan menjaga kambing peliharaan bibinya. Namun, saat senja tiba, Arya suka menyendiri di sebuah bukit kecil dekat rumahnya, tempat ia bisa memandang matahari terbenam dan bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Apa salahku hingga hidupku seberat ini? Arya sering bertanya pada dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia percaya bahwa suatu hari Tuhan akan memberikan jalan keluar. Hingga suatu malam, nasib Arya berubah. Bibinya yang marah karena Arya dianggap mencuri sisa makanan, mengusirnya dari rumah. Dengan hati hancur dan tanpa tujuan, Arya berjalan menyusuri hutan gelap di pinggiran desa. Ia hanya membawa sebuah tas kecil berisi baju lusuh dan sebuah foto tua ayahnya. Arya terus berjalan hingga akhirnya ia merasa lelah. Di tengah dinginnya malam, ia menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Dengan tubuh yang lemah dan perasaan putus asa, Arya memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyinari hutan, Arya dikejutkan oleh kehadiran sesuatu yang besar dan bergerak di dalam gua. Ia terdiam sejenak, tidak berani bernapas. Di hadapannya berdiri seekor ular raksasa dengan sisik berwarna hijau, keemasan yang berkilauan, terkena cahaya matahari. Ular itu tidak menyerang Arya, melainkan hanya memandangnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Apakah ini akhir hidupku? Pikir Arya, tubuhnya bergetar ketakutan. Namun, alih-alih menyerang,
ular itu berbalik dan meninggalkan Arya sendirian. Dari momen itu Arya merasa bahwa ular tersebut bukanlah makhluk biasa. Ada sesuatu yang berbeda dan luar biasa tentang ular itu. Apa maksudnya ini? Apakah Tuhan mengirimkan tanda? Arya bertanya-tanya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya di gua ini akan membawa pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam demi malam berlalu, Arya mulai terbiasa hidup di dalam gua. Meski rasa takut terhadap ular raksasa itu belum sepenuhnya hilang, Arya menyadari bahwa makhluk tersebut tidak pernah berniat menyakitinya. Sebaliknya, ular itu seperti menjaganya, seolah menganggap Arya bagian dari dunianya. Awal mula persahabatan mereka dimulai saat Arya benar-benar kelaparan. Beberapa hari setelah mengungsi ke gua, Arya hanya bertahan hidup dengan minum air dari aliran kecil di dekatnya. Namun pada suatu pagi, ia terbangun dan mendapati seekor kelinci mati di depan pintu gua. "Dari mana ini?" pikir Arya sambil memandangi ular raksasa yang melingkar di pojok gua. Ia takut mengambil kelinci itu, khawatir akan membuat ular marah. Namun, rasa lapar yang luar biasa memaksanya mencoba memasak kelinci itu dengan ranting-ranting kering yang ia kumpulkan. "Apakah ini ulahmu?" "Jika iya, terima kasih," bisik Arya pelan. Sejak kejadian itu, ular tersebut sering membawa makanan untuk Arya, kelinci, burung, bahkan ikan yang masih hidup. Arya, yang awalnya takut, mulai melihat ular itu sebagai sahabat. Ia bahkan memberinya nama Naga, karena ukurannya yang besar dan gerakannya yang anggun seperti seekor naga dalam cerita dongeng. Namun, hidup bersama naga tidaklah mudah. Arya harus belajar memahami bahasa tubuh ular tersebut, mulai dari gerakan ekor hingga suara desisnya. Lambat laun, Arya menyadari bahwa naga selalu memberinya peringatan jika ada bahaya mendekat, seperti saat hujan deras hampir membuat gua terendam air. Di balik semua cobaan, Arya belajar banyak hal dari persahabatan ini. Ia mulai mempelajari hutan, mengenali buah-buahan liar yang aman untuk dimakan, dan bahkan mampu membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan di sungai. Hutan yang awalnya terasa menakutkan, kini menjadi rumah baru yang penuh pelajaran. Namun, ujian terbesar datang ketika sekelompok pemburu memasuki hutan. Mereka mendengar desas-desus tentang ular raksasa yang konon dianggap suci oleh penduduk setempat. Para pemburu ingin menangkap naga untuk dijual atau dijadikan pameran. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, naga. Kau adalah satu-satunya teman yang kumiliki." Arya menyusun rencana untuk menyembunyikan naga lebih dalam ke dalam hutan. Ia memandu ular itu melewati jalur-jalur sempit yang sulit diakses manusia, bahkan menghadapi bahaya seperti rawa-rawa dan tebing curam. Bayangkan betapa sulitnya perjuangan Arya di usianya yang masih sangat muda. Ketika para pemburu akhirnya sampai di gua, mereka tidak menemukan apapun kecuali bekas sarang naga. Arya dan naga berhasil lolos, namun perjalanan mereka masih panjang. Di tengah hutan yang semakin lebat, Arya menyadari satu hal penting. Hanya dengan keberanian, kepercayaan, dan rasa syukur, ia mampu bertahan dari segala rintangan. Sahabat, bukankah hidup kita juga seringkali seperti perjalanan Arya ini? Ketika kita berada di titik terendah, selalu ada jalan keluar yang tak terduga jika kita mau berusaha dan berserah diri. Meskipun Arya dan naga berhasil menghindari para pemburu, ancaman
belum berakhir. Para pemburu tidak menyerah begitu saja. Mereka membawa anjing pelacak dan bersiap menyisir hutan lebih dalam. Arya tahu ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Di tengah malam, saat bulan hanya menerangi sebagian kecil hutan, Arya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menyusun rencana yang sangat berisiko. Dengan keberanian yang luar biasa, ia akan memanfaatkan pengetahuan tentang hutan untuk mengalihkan perhatian para pemburu, sementara naga akan diajak ke tempat yang lebih aman. "Kita harus pergi sekarang, naga. Tidak ada waktu lagi," ucapnya tegas sambil mengelus tubuh ular raksasa itu. Malam itu Arya memimpin para pemburu menjauh dari naga. Ia menaburkan serpihan-serpihan daun dan ranting untuk menciptakan jejak palsu, membuat para anjing pelacak kebingungan. Namun upaya ini tidak berjalan mulus. Salah satu pemburu berhasil menemukan jejak asli naga dan mendekati tempat persembunyiannya. Sahabat, bayangkan ketegangan yang dirasakan Arya. Di satu sisi, ia harus melindungi sahabatnya, tetapi di sisi lain, ia hanya seorang anak kecil tanpa kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang dewasa bersenjata. Saat para pemburu mendekati tempat naga bersembunyi, Arya melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia muncul dari balik semak-semak sambil berteriak lantang, "Pergi dari sini, hutan ini milik makhluk yang jauh lebih besar dari kalian. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian tidak akan selamat." Para pemburu terkejut, tetapi mereka tidak mundur. Mereka mulai mengepung Arya, menganggapnya hanya seorang anak kecil yang tidak bisa membahayakan mereka. Namun, di saat yang sama, naga keluar dari persembunyiannya, melingkarkan tubuh besarnya di sekitar Arya, melindungi anak itu dengan tatapan tajam ke arah para pemburu. Para pemburu terdiam. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini bukan ular biasa. Ini penjaga hutan." Takut akan cerita-cerita rakyat tentang kutukan penjaga hutan, mereka akhirnya memilih untuk mundur. Arya memeluk tubuh naga dengan air mata kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman bersama sahabatnya itu. Setelah kejadian itu, Arya dan naga menemukan tempat yang lebih aman di bagian hutan yang sangat sulit diakses manusia. Di sana, Arya membangun kehidupan barunya. Ia membuat tempat tinggal sederhana dari ranting dan daun, menanam tanaman liar yang bisa dimakan, dan semakin menguasai seni bertahan hidup di alam liar. Namun, di balik kehidupan barunya, Arya menyimpan harapan untuk suatu hari kembali ke dunia luar. Ia ingin berbagi kisah persahabatannya dengan naga, bukan sebagai legenda menakutkan, tetapi sebagai bukti bahwa keajaiban bisa terjadi dalam hidup kita, bahkan di saat-saat tergelap. "Naga, kau telah mengajarkanku banyak hal. Kau adalah bukti bahwa kasih sayang bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang awalnya kutakuti," kata Arya dengan senyum hangat. Dari kisah Arya dan naga ini, kita belajar bahwa keberanian, kepercayaan, dan persahabatan bisa muncul di tempat yang paling tak terduga. Di tengah kesulitan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Sahabat, hidup ini penuh misteri. Kadang, apa yang kita anggap sebagai musibah justru menjadi pintu menuju keajaiban. Seperti Arya, kita juga bisa menemukan kekuatan luar biasa dalam diri kita jika kita percaya dan terus berusaha. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa
untuk menyukai video ini, menulis afirmasi positif di kolom komentar, dan berbagi cerita Anda sendiri. Hingga bertemu lagi di video berikutnya, sahabat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena di balik setiap kesulitan, ada rahmat yang menanti.